Ketika genap waktu pentakhiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah keluarga tentu ada harapan agar memiliki seorang anak. Kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi sukacita yang besar, dan dengan harapan pada masa mendatang, dialah yang menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Kehadiran seorang anak dalam keluarga serentak membuat tugas yang amat luhur kepada kedua orang tua. Merekalah yang menjadi guru dan teladan iman dalam keluarga, serta mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak mereka, agar sang anak juga memperoleh pendidikan iman yang baik dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab ini merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap orang tua Kristiani, sebagaimana
yang diteladankan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35 mengisahkan kepada kita perihal Yesus yang dipersembahkan di bait Allah oleh kedua orang tuanya. Sebagai seorang Yahudi, Maria dan Yusuf taat dan menepati perintah Tuhan, perintah hukum agama mengenai sunat serta menyerahkan anak mereka yang pertama, yang sulung, yakni Yesus kepada Allah. Dengan mempersembahkan Yesus di bait Allah, dia menerima suatu pengakuan sebagai penyelamat seperti yang telah dijanjikan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita umat beriman Kristiani. Yesus hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat tunggal bagi kita. Kedatangannya merupakan suatu harapan besar bahwa dialah Sang Putra Bapa yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Berkat ketaatan dan kerendahan hati Bunda Maria dan Santo Yosef, Allah mempercayakan seluruh proses penyelamatan kepada mereka melalui tugas dan tanggung jawab yang mereka emban untuk merawat serta menjaga Yesus putranya seturut hukum Yahudi. Sampai pada akhirnya ia tampil dan mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Ketaatan dan kerendahan hati dari Bunda Maria dan Santo Yosef hendaknya menjadi inspirasi dan teladan bagi keluarga kita. Dilukiskan juga bahwa ada dua tokoh yang tak terpisahkan dalam penyerahan Yesus kepada Allah di bait Allah, yakni Hana dan Simeon. Kedua tokoh ini adalah orang Israel yang taat dan rendah hati. Berkat ketaatan dan kerendahan hati mereka dengan setia menantikan di bait Allah pewahyuan keselamatan yang datang dari Allah yang terwujud dalam diri Yesus putranya. Mereka dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah karena di dalam diri mereka terpancar sinar Roh Allah yang memberikan mereka sikap kerendahan hati dan taat mutlak kepada perintah Allah. Simeon mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang masih tinggal dalam kegelapan. Ramalan dari Simeon juga menjadi suatu kecemasan bagi kedua orang tua Yesus. Dengan ramalan tersebut, kita diyakinkan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini menjadi sukacita bagi kita semua yang mengharapkan keselamatan yang datang darinya. Dia diutus oleh Allah Bapa agar mewartakan Injil dan memberikan keselamatan universal bagi semua bangsa. Dialah harapan dan andalan tunggal bagi semua orang beriman Kristiani. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya diri, apakah kita sudah membangun sikap yang baik, yang taat, seturut keteladanan keluarga kudus dari Nazaret di dalam keluarga kita? Sudahkah kita membangun sikap taat dan rendah hati seperti yang ditampilkan oleh keluarga kudus, Hana serta Simeon? Apakah kita sudah mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita? Mari para saudara dan saudari, kita meneladani ketaatan dan kerendahan hati keluarga kudus, Hana dan Simeon, agar di dalam keluarga kita sendiri tumbuh sukacita dan harapan untuk mendidik dan merawat anak-anak dengan nilai
dan iman Kristiani. Kitalah yang menjadi teladan kekudusan bagi anak-anak dan sesama kita. Dengan demikian, Roh Tuhan senantiasa tinggal bersama kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang kudus dan menjadi teladan kekudusan di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Kiranya dengan teladan hidup Bunda Maria dan Santo Yosef, kami juga dimampukan untuk hidup kudus, taat dan setia seturut kehendak-Mu dan menjadi teladan kekudusan bagi keluarga dan sesama kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.